Tsani al-wuqufu bi Arafah wa huwa ar-ruknul a'zamu fil hajj. Fa fil hadits al-hajju Arafah. Man adraka Arafata qabla an yatlu al-fajru faqad adraka al-hajjah ila akhir al-ibarah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin, majelis subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita. Kita masuk pada rukun haji yang kedua. Rukun yang pertama kemarin kita sebutkan adalah ihram. Ihram ini maknanya niat masuk untuk melakukan nusuk, melakukan haji atau umroh. Rukun yang kedua yaitu wukuf. Wukuf itu berhenti atau berada. Al-wukufu bi Arafata, berada di Arafah. Wa huwa ruknul a'zam fil haji. Inilah rukun haji yang paling besar. Boleh kita katakan bahwa Arafah itu adalah, wukuf di Arafah itu adalah intinya haji di situ sebenarnya. Disebutkan dalam hadis, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Jadi haji itu Arafah. Man adraka Arafah. Jadi man adraka, barang siapa yang ada atau berada di Arafah qabla ayatlu al-fajru, sebelum terbit fajar. Sebelum terbit fajar hari yang ke-10. Ada di Arafah sebelum terbit fajar hari yang ke-10. Faqad adrakal hajjah, maka dia telah mendapatkan ibadah haji. Atau berarti dia telah berhaji. Waqad warada, disebutkan juga dalam sebuah riwayat, a'zamul dzambi, termasuk dosa yang besar. Siapakah itu? Man, orang, waqafa bi Arafah, yang wukuf di Arafah, wa dhanna, sedangkan ia menyangka, annallaha, bahwa Allah, lam yaghfir lahu, belum mengampuni dosanya. Jadi barang siapa yang sudah wukuf di Arafah, kemudian dalam prasangkanya itu Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni dosanya, maka orang ini berdosa. Itu saking berkahnya tempat ini. Nah, jadi Arafah ini, Bapak dan Ibu sekalian, ini nama tempat sekaligus juga nama hari. Jadi Arafah itu bulan Zulhijjah ini hari ke-8 disebut Tarwiyah. Disebut Tarwiyah. Hari ke-9 disebut Arafah. Hari ke-10 ini nanti disebut Yaumut Tadhiyah. Tadhiyah, hari penyembelihan. Jadi para ulama kita ini menyebutkan minimal ada 2 penyebutan Arafah itu. Disebut hari Arafah. Arafah itu salah satu maknanya adalah pertemuan. Karena disebutkan, konon disebutkan bahwa kakek dan nenek umat manusia ini, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Sayyidah Hawa, setelah diturunkan dari jannah, dikeluarkan dari jannah, kemudian mereka terpisah. Setelah saling mencari sekian ratus tahun, barulah kemudian dipertemukan di tempat itu. Makanya tempat itu kemudian disebut sebagai Arafah. Itu satu versi. Versi yang kedua menyebutkan bahwa disebut Arafah itu karena pada hari itulah Nabi Ibrahim alaihissalam yakin atau mengetahui betul, tidak ragu-ragu lagi,
bahwa mimpinya untuk menyembelih putranya Ismail itu benar-benar wahyu atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut Arafah. Kemudian kita kembali, kapan waktu wukuf itu? Yadkhulu min zawalis syamsi. Ya, jadi wukuf itu masuk waktunya semenjak lengsernya matahari. Ya, waktu zawal, waktu zuhur. Ya. Mulai masuk waktu zuhur lil yaumit tasi'i pada hari yang ke-9 Zulhijjah. Hari yang ke-9 Zulhijjah berlanjut terus waktunya ila fajril yaumil ashir sampai masuk subuh hari yang ke-10. Nah, jadi sampai malam ya, sampai malam bahkan sampai beberapa saat sebelum masuk waktu subuh. Jadi ketika masuk waktu subuh barulah waktu wukuf di Arafah itu berakhir. Kemudian berapa lama kita berada di Arafah itu? Wal qadarul wajibu. Adapun kadar yang wajib, ya, kehadiran kita di Arafah itu adalah ya, al-huduru bi ardi Arafah laghdhatan wahidah. Ya, meskipun hanya 1 menit kita di situ, itu sudah sah wukuf kita. Nah, laghdhatan wahidah itu bahkan lebih singkat lagi itu. Ya, jadi minimal kita ada di Arafah itu sebentar saja, sebentar. Ya, walau marron, meskipun cuma memintas, ya, lewat memintas saja. Ya, tapi waktunya sudah masuk, berarti sudah sah wukufnya. Au naiman, atau bahkan dia tertidur ketika berada di Arafah. Pas datang di Arafah itu ketiduran. Ya, itu juga sudah dianggap hadir, sudah sah wukufnya. Bahkan dikatakan walau lirakibin wa nahwa walau lirakibi nahwi sayyara, ya. Bahkan termasuk orang yang ada di atas kendaraan. Termasuk orang yang di atas kendaraan, yang penting ada di dalam lingkungan atau wilayah Arafah itu. Au ala syajaratin, atau dia ada di atas pohon. Nah, jadi dia tidak menapakkan kaki di bumi Arafah, tapi dia ada di atas pohon fi ardiha, yang ada di dalam wilayah atau daerah Arafah. Itu sudah bisa dikatakan sah semua wukufnya itu. Kemudian sunnah-sunnah wukuf. Nah, ini sunnah-sunnahnya. Jadi kadar yang wajib itu tadi adalah yang penting sudah masuk waktu, mulai zuhur hari yang ke-9 sampai masuk waktu subuh hari yang ke-10. Nah, itu waktunya. Nah, kemudian kita berada di situ meskipun hanya sedetik 2 detik saja, nah, meskipun sekedar memintas, ya, melintas saja di situ atau berkendara di situ, nah, itu sudah dikategorikan wukuf, sudah sah. Nah, tapi untuk mendapatkan kesempurnaan pahala dan kesempurnaan ibadah, maka kita tunaikan sunnah-sunnahnya. Nah, sunnah yang pertama adalah mandi. Namanya kita mandi untuk wukuf. Nah, ini waktunya mulai subuh, ya, mulai subuh hari yang ke-9. Nah, itu kita sudah disunnahkan mandi di situ. Kemudian disunnahkan lagi dukhulu Arafah ba'da zawal. Nanti kita masuk di daerah Arafah itu setelah zawal. Nah, setelah tergelincir matahari ke arah barat, masuk waktu zuhur, barulah kita masuk ke wilayah Arafah. Itu sunnahnya. Tapi sebelumnya juga tidak mengapa. Kemudian yang ketiga, al-jam'u bainal asraini zuhri wal asri taqdiman. Nah, nanti sholat zuhur dan asar kita jamak takdim. Itu disunnahkan seperti itu karena Nabi seperti itu. Zuhur dan asar dijamak takdim.
Kemudian al-iktsaru minal azkar, banyak-banyak berzikir. Apa yang kita lakukan di sana? Banyak-banyaklah berzikir. Di antaranya adalah bertasbih, wa tahlilin, tasbih dan tahlil, subhanallah, walhamdulillah. Di sini disebutkan bahwa fayati bi alfi marrah min la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kita baca 1000 kali. Ya, fayati bi alfi marrah, dibaca 1000 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa mi'ata marrah, kemudian membaca 100 kali. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini kita baca minimal 100 kali. Kemudian apalagi yang kita lakukan di sana? Wa tilawatin, membaca Al-Qur'an. Ya, dianjurkan untuk membaca suratul Hasyr. Suratul Hasyr. Kemudian membaca suratul Ikhlas alfa marrah, 1000 kali. Membaca Al-Ikhlas 1000 kali. Wal Fatihatu mi'ata marrah, membaca suratul Fatihah 100 kali. Jadi surah Hasyr. Surah Hasyr ini banyak berbicara tentang hari kiamat. Hari ketika manusia digiring ke padang mahsyar. Jadi kondisi atau kesan-kesan Arafah itu mirip ya dengan hari pertemuan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti besok. Besok di padang mahsyar. Nah, ini kesan-kesan seperti ini yang kita hadirkan. Karena itu dianjurkan untuk membaca suratul Hasyr. Setelah selesai suratul Hasyr, kita membaca suratul Ikhlas 1000 kali, kemudian membaca suratul Fatihah 100 kali. Apalagi yang kita lakukan di Arafah? Tadi kita sudah bertasbih 1000 kali, kemudian tahlil 100 kali, membaca Al-Quran, kemudian wassalatil alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak-banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa afdaluha as-salatul ibrahimiyah, yang paling utama adalah salawat ibrahimiyah, yang kita baca di tasyahud akhir itu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, ditambah wa alaina ma'ahum, ditambah wa alaina ma'ahum, maknanya itu dan kami juga bersama mereka. Nah, ini kan ya Allah, limpahkan salawat, limpahkan rahmat dan salammu kepada baginda Nabi Muhammad dan keluarganya. Limpahkan salawat dan salammu kepada Sayyidina Ibrahim dan keluarganya, dan kami juga bersama-sama dengan mereka. Wa alaina ma'ahum. Ini kita baca sebanyak 100 kali. 100 kali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa alaina ma'ahum. Yang kita perbanyak. Jadi memperbanyak tasbih, tahlil, membaca Quran, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi wad du'a, banyak-banyak berdoa. Ma'al bukai, kalau bisa disertai dengan tetesan air mata. Kalau tidak bisa menangis betulan, pura-pura menangis dulu. Kemudian istiqbalul kiblah. Ketika kita berada di Arafah, hendaklah posisi kita ini kita usahakan senantiasa menghadap kiblat ma'at thaharah, dalam keadaan suci dari hadas. Jadi senantiasa menghadap kiblat ma'at thaharah, dalam keadaan suci dari hadas. Yang selanjutnya adalah al-buruzu lisyamsi. Ya, tidak ya, di sini sunnah ini. Ini sunnah, kalau mampu usahakan
jangan berteduh dari sinar matahari. Jangan mencari tempat bernaung kalau mampu. Jadi usahakan tidak berteduh dari sinar matahari. Kemudian indas sakhrati, dan berada di dekat batu-batu besar, tahta jabalir rahmah, yang berada di bawah jabal rahmah. Nah, kita usahakan ada di situ, di dekat batu-batu besar, ada tumpukan-tumpukan batu yang besar di bawah jabal rahmah, kita usahakan ada di situ. Kemudian sunnah selanjutnya adalah al-jam'u bainal laili wan nahari, mengumpulkan siang dan malam. Artinya apa? Al-huduru fi Arafah lailan wa naharon. Nah, jadi kehadiran kita di Arafah itu ada siangnya, ada juga malamnya. Nah, ada siangnya, ada malamnya. Wa yahsulu dzalika, dan itu sudah hasil, sudah mendapatkan kesunnahan itu bi ayyakuna fiha waqta ghurubis syamsi. Nah, ketika kita berada di situ saat matahari terbenam. Nah, jadi ketika kita berada di situ menjelang matahari terbenam sampai mataharinya terbenam, artinya apa? Artinya kita sudah mendapatkan siang sekaligus mendapatkan juga malam di Arafah. Selanjutnya an-niyatu ad-daf'u ila Musdalifah. Ya, segera berangkat ke Musdalifah di malam hari ba'da zawalis safrah, setelah hilangnya mega kuning. Jadi waktu maghrib itu berlalu sedikit. Nah, kita segera bertolak menuju ke Musdalifah biniyati jam'it ta'khiri lil maghribi ma'al isya. Dengan niat jamak takhir. Nah, jadi di waktu maghrib itu ketika matahari sudah terbenam masuk waktu maghrib hari ke-9, berarti sudah malam ke-10 nih. Nah, kita bertolak ke Musdalifah, segera kita bertolak ke Musdalifah sambil kita meniatkan untuk jamak takhir. Nah, jamak takhir maghrib isya. Idza ghalaba ala dhannihi, jika kuat dugaannya, annahu yusalliha, bahwa dia bisa sholat qabla khuruji waqtil ikhtiyar, sebelum tengah malam. Nah, dia bisa sholat sebelum tengah malam di Musdalifah, di Musdalifah nanti. Nah, jadi nanti sholat maghrib dan isya'nya itu kita jamak takhir. Nah, jadi maghrib kita lakukan di waktu isya. Ketika kita yakin bahwa kita bisa sampai di Musdalifah sebelum tengah malam. Nah, kita bisa ini dipraktekkan seperti ini dalam pelaksanaan ibadah haji kita. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu tadi tentang rukun haji yang kedua, wukuf di Arafah. Jadi kita perhatikan sunnah-sunnahnya untuk kesempurnaan ibadah dan kesempurnaan pahala kita. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan rukun yang selanjutnya adalah at-tawaf, bertawaf mengelilingi Ka'bah. Inilah dahulu kajian kita subuh hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat dan ampunannya dan berkah majelis kita ini. Apa yang kita kaji mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri di sini. Kita membaca doa kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.